Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang sudah memperagakan bagaimana kitab Allah dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai anggota keluarga, sebagai suami, sebagai anggota masyarakat, sebagai pemimpin, sebagai guru, ya beliau sudah menampakkan semuanya, tinggal kita tirunya. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pada saat yang berbahagia ini kita sambung lagi pengajian kita kemarin sampai ayat 16 ya. Ayat 16, walaqad, saya ulang sedikit, walaqad taraknaha ayatan tanfahal min mudakkir. Bahwa cerita tentang Nabi Nuh itu Allah tinggalkan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir, bagi orang yang mau mengambil pelajaran, bagi orang yang mau merenung. Bahwa Nabi Nuh itu mungkin ada tanda-tandanya. Mungkin kita tanda di sini mungkin entah kapalnya yang tertinggal, apa ya. Mungkin penelitian arkeologi bisa mendapatkan nanti tanda-tanda kebesaran itu seperti Firaun ditemukan dalam bentuk mumi ya. Kemudian kadzabat fakaifa azabi, maka bagaimana dia itu azabku wa nuzuri dan peringatanku sangat dahsyat sekali. Bagaimana hujan turun lebat lalu jadi banjir, itu bukan merupakan hal sepele. Kalau kita hujan 3 hari aja udah pusing gitu kan. Kemarin saya lihat di YouTube itu kan, akhirnya sampai di mana tuh, sampai sampai di atap udah berteriak kan, dan itu perlu kita bantu. Nah, ini sampai ke gunung pun naik airnya. Coba bayangkan. Nah, azab Allah pedih. Besar azab Allah. Sampai ke gunung pun nggak ada guna kita naik ke gunung. Sampai gunung pun dikejar. Nah, fakaifa kana azabi wa nuzur. Itu. Kemudian ayat berikutnya. Nah, ini ayat andalan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Nah, mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu semuanya pegang Al-Qur'an di rumah masing-masing ya. Baca itu ya. Wa dan la, sungguh-sungguh. Qad, sungguh-sungguh. Jadi artinya apa? Dan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. 2 kali sungguh. Jadi yang sama 2 kali sungguh-sungguhnya. Apa itu? Yassarna. Kami telah memudahkan. Apa yang dimudahkan? Al-Qur'an. Al-Qur'an dimudahkan. Nah, kalau di tafsir itu mudah dipahami, mudah dihafal, mudah diamalkan, mudah dimengerti, serba mudah semuanya. Mudah diamalkan. Tidak ada amalan perintah Al-Quran itu nggak bisa diamalkan, nggak ada. Kita aja yang nggak mau. Nah, syaratnya apa? Fahal min mudzakir, ada yang mau nggak? Masalah pertanyaannya, fahal min mudzakir. Mudzakir itu akar katanya zakara. Zakara itu berzikir, mengingat Allah. Kalau polanya ifta'ala, lebih memikirkan Allah, lebih fokus. Mudzakir, orang-orang yang betul-betul serius, orang-orang yang betul-betul punya kemampuan, punya keinginan yang kuat untuk memahami Al-Quran, maka dia mudah. Tapi kalau tidak ada mudzakirnya, ya susah. Kalau saya kan bukan orang Arab, nggak perlu baca Quran, nah, susah itu. Atau biarlah Al-Quran itu dipahami oleh ulama aja, saya kan nggak penting. Ya nanti nasib kita tergantung ini Pak. Statement kita sebentar sekarang, karena kita entah itu digoda setan, apa, nggak usah belajar lah. Kita masih sibuk, nah bahaya itu ya. Karena Quran itu menjadi penolong kita nanti di yaumil hisab.
yang mudah dipahami. Nah, bagi saya terus terang sudah terbukti mudah. Saya seorang akuntan yang tidak pernah tersentuh pondok, insya Allah kita memahami Quran. Mudah dia, karena memang mudah. Nah, mudah itu ilmiah, Pak. Saya temukan mudah pertama itu di akar kata 3 huruf. Ilmiah ini, Pak. Jadi Al-Quran itu selalu akar kata 3 huruf. Dan tidak ada bahasa di muka bumi ini yang akar katanya teratur seperti teraturnya Al-Quran. Bapak coba lihat akar kata Al-Quran, dakhala, razaka, ja'ala, kataba, qara'a, yasara, semua 3 huruf, patah. Hanya sedikit sekali yang hurufnya kasrah di tengah ataupun domah, sedikit sekali. Umumnya patah semuanya. Dan yang 3 huruf, lebih dari 3 huruf itu sedikit. Itu namanya pola fa'lala. Sisanya tuh 3 huruf semuanya. 3 huruf semuanya. Jadi kalau kita baca Quran, enak memenggal-menggal. Bapak, Ibu, lihat di papan tulis, kan? Enak sekali memenggal-menggalnya. Karena dia apa? Ada kata kuncinya, ada rumusnya dia. Maka di situ Allah mengatakan mudah. Mudah sekali. Saya sudah menemukan beberapa kelebihan bahasa Quran dari bahasa manapun yang ada di kamu. Belum lagi kita bicara pelakunya. Belum lagi bicara menyatunya pelaku dengan akar kata. Belum lagi pelakunya itu 14 yang tidak ada bahasa manapun di muka bumi yang sekomplit Al-Quran. Belum lagi punya pola dia yang tidak ada juga di muka bumi ini. Dengan pola yang banyak ini dia jadi kaya kosakatanya. Sehingga banyaklah bahasa-bahasa Al-Quran itu kita ambil utuh. Seperti kata surat, kunci, surat, kursi, izin, ilmu, kita ambil gitu aja, rezeki. Karena belum ada terjemahan dalam bahasa Indonesia ini. Jadi kelebihan Al-Quran itu banyak sekali. Kaya kosakata, teratur dalam penyajiannya, akar katanya mudah dipahami, mudah dia. Jadi walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal muddakir. Mau nggak? Nah kalau kita nggak paham Quran gimana? Apa Qurannya susah? Oh saya kan udah belajar lama nih, nggak paham-paham juga. Oh, berarti karena susah, berarti salah dong ayat. Ada yang bisa bilang begitu? Kalau peci mah kepala, Pak. Kalau peci sempit, jangan kepala ini potong, Pak. Kepala udah benar. Yang diganti peci. Nanti ada kawan, waduh, kesempitan ini, peci saya kesempitan, berarti kepala saya kegedean dong. Dipotong dikit kepalanya biar bisa masuk pecinya. Nah, gimana orang seperti itu? Kalau pecinya sempit, kepala dipotong, kena kegedean. Karena dianggap peci apa namanya kepalanya salah, pecinya udah benar. Padahal peci datang belakangan. Begitu juga Quran. Yang mengatakan Quran susah, seperti itu. Orang yang motong kepala pas pecinya sempit. Kita enggak. Kalau peci sempit ya peci diganti. Kepala udah benar, Pak. Kepala udah benar, yang perlu diganti adalah pecinya. Karena pecinya salah. Nah kalau Allah katakan Al-Quran mudah, kita pahami susah, yang salah siapa? Ya kita. Kita merubah diri, belajar. Nggak ada cara lain. Jadi itu, Pak. Al-Quran itu mudah kata. Dan ini bukan main-main, Allah katakan di ayat yang sama, di surat yang sama 4 kali nanti. Nanti di ayat 22 ketemu lagi. Ayat 32 ketemu lagi. Ayat 40 ketemu lagi. Dan ayat ini muncul di tengah-tengah kaum yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Di depan kaum kafir Quraisy sama kaum Nabi Nuh dihukum oleh Allah. Kaum Nabi Nuh, kafir Quraisy nggak kelihatan hukumnya, kenapa? Bersama Rasulullah. Allah tidak akan turun azab kepada kepada satu kaum yang di tengah-tengah itu ada Rasulullah. Nggak mungkin dapat dihukum. Tapi kaum Nuh dikirim oleh Allah banjir. Nah, inilah kaum Ad lagi. Jadi di tengah 6 kaum yang dihukum muncul kata-kata walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal muddakir. Apa hikmah di balik itu? Kalau saya, menurut pendapat saya, Pak, analisa saya, dan memang arahnya ke sana. Kalau kita mengatakan susah Al-Quran, jangan-jangan kita akan disamakan oleh Allah kepada 6 kaum tadi. Apa 6 kaum tadi? Pertama kafir Quraisy, kedua kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, Fir'aun. 6 kaum yang semuanya dihukum oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Nah, kalau kita bilang Al-Quran susah, ya jangan sampai seperti itu kita. Kalau kita gimana? Bilang aja Quran mudah. Ya, kalau kita nggak paham, nggak apa-apa. Saya bilang Quran mudah. Kalau saya nggak paham, saya yang bodoh, saya belajar. Ya,
Jangan mentang-mentang kita nggak paham, belum bilang susah. Harga barang itu murah. Misalnya harga 1 kilogram emas harganya 1.000, murah. Duit kita nggak ada. Kita bilang mahal, jangan. Duit kita nggak ada. Oh, bagi orang murah, murah harganya seperti itu. 1 kilogram emas harganya cuma 10.000 misalnya. Murah kan? Cuman duit kita nggak ada. Apa kita bilang mahal? Tetap bilang mudah. Masalah duit nggak ada itu belakangan. Saya mengatakan Al-Quran itu mudah. Apa Pak Rizal paham semua? Enggak, nggak paham juga saya semuanya. Kalau ada kata-kata saya nggak paham, ya saya yang salah. Saya belajar. Nggak repot, gitu aja kok repot kita usulkan. Kalau kita baca Quran nggak paham, ya kita yang bodoh. Jangan bilang Al-Quran itu susah. Jadi mulai sekarang tanamkan Al-Quran itu mudah, terutama bagi peserta-peserta kami yang sedang belajar, katakan mudah. Masalah nggak paham belakangan. Alhamdulillah ya Allah, Al-Quran itu mudah. Biar nanti Allah juga bagaimana persangkaan hambanya saja. Kalau kita bersangka baik sama Allah, Allah akan berikan hidayah kepada kita. Jadi walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Dan sungguh kata Allah, kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, untuk ditadaburi, untuk diamalkan, untuk dihafal, semua mudah. Syaratnya Pak, mau enggak? Maka kami di Al-Sani persyaratan untuk belajar cuma mau satu udah. Atau bahasa lainnya kami bilang bawa kepala aja. Kalau kepala dibawa jadilah itu. Kalau saya nggak pernah bahasa Arab, nggak apa-apa, nggak. Kalau saya nggak pernah sekolah di pondok, nggak apa-apa. Justru nggak sekolah di pondok itu di sini belajarnya. Kalau sekolah di pondok ya bagus di pondok, karena di pondok lebih lengkap. Jadi karena nggak pernah di pondok, nggak pernah nulis bahasa Arab, nggak pernah tersentuh ijazah, itu yang perlu ke sini. Supaya sadar kita bahwa Quran itu betul-betul kalamullah. Bapak-bapak kita sekarang, yang peserta sekarang itu hebat-hebat semua tuh Pak, orang banyak pejabat itu. Bahkan maaf saya kasih nama dikit, banyak profesor sekarang pesertanya itu. Mau mereka belajar. Masa kita yang cuman mahasiswa yang cuman ibu rumah tangga nggak mau belajar, profesornya mau belajar, kalah dunia akhirat kan nanti ya. Mari kita belajar bersama-sama. Mudahkan, karena Allah sudah mudahkan. Nah, jadi kaum kafir Quraisy, kaum Nuh membantah. Lalu di sini ada lagi kadzabat ad. Nah, kadzabat ad dan membantah, kadzabat mendustakan kaum Ad. Nah, kemudian Allah katakan kadzabat ad fakaifa kana azabi wa nuzuri. Bagaimana azab kami sangat dahsyat kepada dan peringatan kami kepada kaum Ad tadi. Apa hukuman Allah kepada kaum Ad? Nah, kan ada ya berikutnya gitu. Kaum Ad itu siapa ini kaum Ad? Saya lihat di beberapa di hadis Nabi bahwa alhamdulillah ya. Jadi ternyata dari bangsa Arab itu juga ada nabi. Nabi dari bangsa Arab sebaca di hadis itu 4. 1 Hud, 1 Saleh, 1 Shu'aib dan 1 Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Hud ini adalah kaum Ad ini, Nabi Hud. Nah, yang memimpin kaum Ad ini Nabi Hud. Bagaimana beliau membangkang. Umum rata-rata umat-umat yang binasakan itu karena penyembahan berhala, karena mereka menyembah sesuatu yang bukan Allah. Rata-rata mereka yang jazab itu karena menyembah selain daripada Allah dan melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Alhamdulillah, sekali lagi saya kalau lihat azab-azab mereka, saya bayangin tadi terus terang saya pas habis sholat bayang saya, andaikan kita hidup di zaman Nabi Hud tadi, kira-kira kita termasuk pengikut Nabi Hud atau kaum Ad yang dihukum oleh Allah tadi. Saya mesti mikir tuh Pak. Atau hidup kita di zaman Nabi Nuh. Apakah kita termasuk pengikut Nabi Nuh atau kita termasuk orang yang ditenggelamkan dalam banjir oleh Nabi Nuh? Kita introspeksi diri aja Pak ya. Nah, jadi apa? Bersyukur kita sekarang hidup. Dan sudah ada hidayah komplit di depan kita. Tinggal kita mau belajar apa enggak. Tinggal kita mau belajar aja lagi. Bagaimana umat dulu. Nah, kaum Ad ini yang dipimpin oleh Nabi Hud ya, Nabi orang Arab juga di sini saya lihat hadisnya. Hud itu nanti turunan Nabi Sam bin Nuh ya. Hud bin Saleh, saya lihat bin Arfazah bin Sam bin Nuh. Nah, dia kena ke Sam bin Nuh dia. Nah, Hud ini ya. Jadi Hud ini Nabi bangsa Arab di sini saya lihat di tafsir Ibnu Katsir. Saya pegangnya Ibnu Katsir, Pak. Saya nggak pegang yang lain. Karena saya anggap Ibnu Katsir agak detail, agak kuat dasar hadisnya sahih semuanya.
Jadi kaum Nabi Hud ini mendustakan nabinya, mendustakan agama Allah, selalu mengerjakan apa yang dilarang dan tidak mengerjakan perintah-perintah Allah. Nah, umumnya rata-rata nabi yang dihukum. Nah, apa hukuman dia kepada kepada kaum Ad ini? Kadzabat adu fakaifa kana azabi wa nuzuri. Apa hukumannya ini? Inna arsalna. Sesungguhnya kami telah mengirim, kami telah mengutus. Nah, tadi saya lihat terjemahnya meniup, ya nggak apa-apa, menghembuskan. Karena kaitannya dengan angin. Inna arsalna alaihim, dan sesungguhnya kami telah mengutus alaihim kepada mereka. Kita terjemahkan kata per kata dulu, Pak ya. Dan kami telah mengutus kepada mereka rihan, angin. Rihan, angin. Angin yang mana? Sarsarin. Sarsarin itu angin yang kencang, puting beliung, dan dingin. Saya kemarin tinggal di Bogor, Pak, ada angin puting beliung, roboh Pak berapa rumah, entah satu kampung itu roboh, atap melayang-layang Pak. Nah ini angin ini menerbangkan orang Pak. Coba Bapak bayangkan. Terbang orang, sekencang apa angin coba? Kalau Bapak lihat angin yang terkencang selama kita ada di Indonesia, yang saya lihat cuman yang melayang-layang itu apa? Atap seng ya, atap seng, pohon bertumbangan, itu yang terlihat. Ini enggak orang terbang. Itu saya baca tafsir ngeri juga, Pak. Jadi seperti apa angin kencangnya itu ya? Sampai orang terbang, tentu kepalanya dibenturkan ke bawah, Pak. Jangan percaya ngeri. Nauzubillah min dzalik. Bapak-bapak, sekali lagi saya baca bisa seperti ini, bersyukur aja Pak. Kita nggak hidup di zaman itu. Coba kalau Allah ciptakan kita di zaman itu, dan kita bangkang kepada Nabi Hud ini, apa jadi kita? Itu baru di dunia, uang mukanya. Belum lagi disambung di akhirat nanti. Sambung di kubur. Jadi, inna arsalna alaihim rihan sarsaran. Dan kami telah mengutus kepada mereka angin yang kencang lagi dingin, topan badai, bercampur salju, macam lah. Sehingga berterbanganlah para manusia pada saat itu. Fi yaumin nahsin, pada hari yang naas, hari sial ya, hari celaka. Nahsin itu celaka, sial. Mustamir, dan terus menerus. Saya belum baca, belum sampai kepada beberapa hari, tapi terus menerus. Hujan terus menerus, banjir. Angin terus menerus apa? Coba Bapak bayangkan. Angin yang sempat menerbangkan manusia, coba seperti kencang apa anginnya itu. Nggak ada tempat berlindung bagi manusia. Jadi angin itu betul-betul menerbangkan manusia. Kemudian tanzi'un nas. Tanzi' itu akar katanya naza' itu saya lihat mencabutnya, melepaskan. Jadi melepaskan manusia, menerbangkan manusia, dilepas dari pegangan di bumi ini, melepaskan manusia. Kemudian tanzi'un nas ka'annahum, sebagaimana mereka seolah-olah, sebagaimana anna bahwasanya mereka sebagaimana mereka ajazun nakhlin, seperti akar anggur, akar korma, pohon korma yang buntakinya itu tercabut bertumbangan, seperti pohon korma yang bertumbangan. Kenapa contoh pohon korma? Ya karena yang ada di situ pohon korma. Kalau di sini mungkin contohnya pohon beringin kali ya. Tumbang Pak semuanya. Jadi manusia terbang, pohon-pohon tumbang. Mungkin rumah-rumah orang hancur semua, hancur binasa semua. Jadi seperti itu dahsyat sekali. Dan itu terjadi berhari-hari. Ini peringatan dari Allah kepada kita semuanya. Bahwa kaum-kaum terdahulu kalau mereka tuh nggak mau diperingatin langsung dihukum. Nah, coba kalau saya coba menapak tilaskan ayat-ayat Allah tentang orang-orang yang dihukum, Pak. Saya melihat, saya bersyukur. Kesalahan kita kadang sama dengan mereka, Pak. Tapi karena keberkahan karena Nabi Muhammad, Nabi pilihan Allah, Allah tidak hukum umat-umat Nabi Muhammad sebelum diberikan tetap kesabaran, diberikan tetap waktu untuk bertobat. Saya bersyukur. Kalau saya pernah diri saya, andaikan berlakulah hukum terhadap umat terdahulu pada kita semuanya, ya ampun, jadi apa saya ini semua. Ada lagi umat Nabi Musa, nggak pergi Jumat, nggak pergi hari Sabtu, nggak beribadah, jadi kera. Kalau kita berlaku sekarang, orang-orang yang nggak pergi Jumat jadi kera, kayak apa kita sekarang? Udah banyak kera kita ya. Jadi seperti pohon
korma yang bertumbangan, tumbang, tercabut akar-akarnya, mengkair itu. Nah, Allah katakan apa? Fakana, maka bagaimana karena bahwasanya azabku, nuzuri, dan peringatanku. Belum juga kau tahu lagi peringatanku itu azab dan peringatan. Jadi mudah-mudahan kita bukan azab, tapi rahmat. Rahmat ke kita semuanya. Bukan azab. Sekali lagi bersyukur kita, Bu, ya, lahir dari zaman umat Nabi Muhammad. Ya. Banyak para nabi yang menginginkan jadi umat Nabi Muhammad. Kita, alhamdulillah, jadi umat Nabi Muhammad. Wajar kita berselawat kepada beliau, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Hukuman terhadap orang-orang terdahulu, ini baru hukuman terhadap orang kafir Quraisy, orang kaum Nabi Nuh, dan kaum Hud, dari kaum Ad. Bagaimana kaum hukuman kepada kaum Ad. Jadi, apa kesalahan mereka? Mereka menyembah berhala. Mereka diperingat oleh Nabi Hud untuk menyembah Allah, nggak mau. Terus sekarang kira-kira disuruh sholat, nggak mau. Sholat lah, oh enggak, nyusahin saya aja. Sholat yuk, oh enggak, tarsok, nah, nggak mau menyembah Allah. Sebagaimana hadis, kalau orang tidak tinggal satu salat, berapa tahun lamanya di neraka. Jadi bagi kita yang pernah meninggalkan sholat, yang pernah meninggalkan perintah-perintah Allah, nah mari kita bertobat bersama sekarang. Bertobat kita kepada Allah. Dan kita ke depan, kita berusaha untuk beramal sebaik-baiknya. Salah satu bentuk amal kita apa? Kita tekuni Al-Quran ini. Saya sangat bangga dengan peserta kami di Bukit Rasani. Tadi Jumat kita libur, malah masih siap-siap juga ada yang mau datang ke Zoom. Nah, besok kami pikirkan, kalau Jumat itu kami siapkan tenaga-tenaga untuk melayani bapak-bapak, ibu-ibu yang siap bertanya. Atau kalau room yang saya siapkan untuk bapak-bapak yang belajar bersama. Ada aja mungkin 3 orang, 4 orang pengen belajar bersama, ayo silakan naik Zoom. Saya tahu kami nanti harus ayo naik Zoom lah. Jadi kita menggunakan sarana Zoom ini untuk belajar. Jadi bagaimanapun teknologi itu ada 2 kemungkinannya. Bisa memang merusak kita, atau bisa memang mendekatkan diri kita kepada Allah. Sama dengan pisau. Pisau itu kalau digunakan untuk yang jahat, ya bisa membunuh orang. Tapi kalau yang baik, untuk apa? Untuk memotong-motong sayur, atau motong daging untuk dimasak. Bagus gunanya. Itu juga teknologi ini. Kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Seperti sekarang, kita ceramah baca Quran. Bagus. Ada yang di Amerika bisa dengar, yang di Padang Pak Edi bisa dengar, yang di Papua bisa dengar, yang di Aceh ada, Medan ada, sekaligus, semua sekaligus. Saya nggak bayangin dulu kok bisa seperti ini. Nah, kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Agar apa? Hukuman jangan ditimpakan kepada kita. Kita ngeri, Pak, ya, hukuman kepada umat terdahulu itu. Nah, ini kemudian ditutup dengan ayat, ada lagi ayat satu lagi. Nah, itu saya bilang tadi kan, walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an lizikri, untuk diingat. Saya ingat kalau baca ayat ini, Bu, ingat di Senen, Bu, ya. Ada, mungkin Pak Idil tahu ya, di sana ada rumah makan kapau. Jadi rumah makan kapau itu rumah makan kapau Ibu A, Yo Sabana asli. Ada lagi sebelahnya lagi, rumah makan nasi kapau ini, Yo Sabana-bana aslinya mana. Tambah lagi, Yo Sabana-bananya asli mana. Betul-betul sebenar-benarnya betul. Itu bahasa Indonesia-nya. Jadi biar yakin orang betul-betul asli itu. Nah ini juga begitu punya. Dan walaqad, betul-betul, sungguh-sungguh kami memudahkan, kata Allah. 4 kali dan bentuk penegasan. Penegasan itu betul-betul tegas. Nah, kalau 4 kali Allah katakan mudah, masih berani mengatakan sulit? Nggak berani kita. Sama aja kita mengatakan tadi, kepala peci sempit, wah yang salah kepala ini. Bukan peci yang salah. Nah, berani kita mengatakan itu. Konsekuensinya kalau dikatakan peci udah pas, kepala yang salah, ya potong kepala. Nah, kalau kita mengatakan Al-Quran susah, berhadapan dengan Allah kita. Aku mudahkan, kamu kok susah. Nah, saya perhatikan kalau ada peserta kami yang susah, nah itu ada sesuatu yang perlu kita introspeksi diri. Al-Quran itu mudah. Mungkin masih ada sombong dalam memahami Al-Quran. Saya ini kan gini, ngapain saya baca Quran? Nah, itu nggak susah nanti. Atau merasa
kaya, atau masih berbuat maksiat, atau masih di popularitas, nah itu susah. Tapi kalau betul-betul diterapkan 5 pilar Al-Asani, insya Allah, maka kita meramu metode kita tuh semudah mungkin. Biar peserta merasa mudah memahaminya. Maka kita menghindarkan bahasa-bahasa asli nausarafnya. Fil madi kita nggak sebut kata kerja lampau. Fil mudhari kita nggak sebut kata kerja sekarang akan datang. Nah, huruf ilat kita nggak kita sebut huruf semi irregular Al-Asani. Nah, jadi namanya kita permudah biar orang bisa menerima dengan gampang. Nah itu ya, jadi mudah. Sekali lagi mudah. Jadi kalau saya katakan Al-Quran itu mudah, dan mudah. Saya pernah ada yang protes, ada ya, ada yang protes saya dulu. Bukan nggak ada, Bu. Begitu saya ngomong itu turun dia kejar saya. Kata kamu Al-Quran mudah. Coba terangin ini katanya. Coba terangin ini. Gimana terangin? Saya bilang saya lihat saya nggak tahu. Kalau saya nggak tahu saya bodoh. Bukan Al-Quran yang susah. Kalau kita nggak kejangkau jarak 1 meter, kita nggak kejangkau, bukan tinggi deh Pak. Kitanya sedang tidur. Coba berdiri sampai itu. Tinggi 1 meter, Bapak tidur, jangan naik, nggak nyampe. Tapi kalau kita bangun, sampai. Nah, itu juga Al-Quran itu. Belum belajar ya. Kalau sudah belajar, mudah. Kalau saya udah belajar lama, kok belum paham-paham juga. Dan salah. Mungkin metode belajar yang salah, atau masih ada hal-hal yang di mata Allah. Karena Al-Quran itu Allah yang ngajarkan. Apa itu dasarnya? Ar-Rahman, surah Ar-Rahman. Maka surat Ar-Rahman nanti kita bahas juga di sini. Ar-Rahman alamal Quran. Yang Maha Pengasih itu yang akan mengajarkan Quran, alamal Quran, mengajarkan Quran kepada kita. Bukan saya hanya menyampaikan materi. Untuk memberikan pemahamannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dekatinlah dia, dekatlah kepada Allah. Dan cara gimana? Minta ampun sama Allah, rajin-rajin beribadah, dekatkan diri kita kepada Allah dengan cara taubat sering, pasang niat ikhlas lillahi ta'ala, istiqamah kita belajar, kemudian yakin itu mudah. Nah, itu insya Allah. Jangan mudah batal belajar Quran. Gara-gara sedikit, maaf Pak Rizal, saya nggak bisa belajar lagi. Kenapa? Sakit. Nah, lagi, nggak bisa belajar lagi. Kenapa? Ada kesibukan. Ya saya sih tentu nggak ada masalah. Silakan. Jawabannya standar. Silakan. Tetapi apa nggak rugi? Kita sudah satu kendaraan Al-Quran, masa sih keluar. Nah, gitu. Ya, bagi kita, the show must go on. Pertunjukan kan tetap jalan. Nggak mungkin Al-Sani itu berhenti gara-gara satu orang mundurkan diri. Nggak mungkin. Kita tetap jalan terus. Cuman yang mundurkan diri yang rugi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rugi. Kenapa? Kendaraan kita menuju surga. Banyak sekali hadis-hadis tentang Quran. Nggak sebanyak hadis. Ada juga ibadah lain nggak sebanyak Al-Quran. Saya temukan, mungkin saya nggak berani ngomong ya, mungkin sebagian belum saya temukan. Puluhan hadis yang menunjang tentang keutamaan Al-Quran. Puluhan. Ada yang mengatakan keluarga Allah di muka bumi, ada hadis yang mengatakan bahwa orang terbaik adalah orang yang baca Quran, orang yang ingin berkata-kata dengan Allah baca Quran. Banyak sekali. Orang yang tidak dibacakan Al-Quran di rumahnya bagaikan kubur. Ibu-ibu, bapak-bapak nggak baca Quran di rumah itu sama dengan kuburan. Apa kita mau tinggal di kuburan? Kan enggak. Jadi sebuah peraturan, sebuah SOP kalau bahasa saya, sebuah undang-undang nggak mungkin susah dipahami. Ya saya juga dulu di kantor ya, bikin SOP, standar prosedur kantor. Itu jiwanya adalah nggak boleh susah, harus bisa diaplikasikan. Itu buatan manusia, apalagi buatan Allah. Ya. Kalau buatan Allah, hukum Allah pasti mudah ya. Pasti terbukti sekali mudahnya. Jadi kami mengimbau teman-teman semuanya, ayo kita hebohkan Al-Quran ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Apa ada umat lain yang akan belajar Quran? Ujuk-ujuk datang dari Eropa sana, orang-orang umat tetangga, Bunda Betty mau belajar Quran yuk. Ada? Nggak mungkin. Atau dari Brazil sana, tahap agamanya, Pak Rizal, boleh nggak belajar Quran di Zoom Bapak? Nggak akan ada pertanyaan gitu. Yang akan bertanya siapa? Pak Aidi, Bu Ernawati, Pak Reza, udah buka room belum? Udah, Bu. Bisa masuk? Silakan. Atau Bu Umi Ibrahim nanya, Pak Reza, boleh nggak link dibagikan ke tetangga saya? Boleh. Yang bertanya-bertanya itu ya orang-orang Muslim semua. Nggak mungkin oten-oten nanya ke saya. Nah, jadi kalau bapak-bapak ibu nggak ikut, ya sepi kita. Nah, mahal. Dan tapi yang rugi siapa nanti? Orang yang
orang yang mendalami Quran atau orang yang mencintai Quran itu memang udah sedikit sekarang. Sedikit sekali, sedikit. Udah masuk orang yang langka. Bapak-bapak yang 30 orang sekarang di Zoom ini saya anggap langka. Karena orang semua tidak banyak yang tertarik dengan Quran. Walaupun Allah katakan mudah, Pak. Bagaimana kalau susah? Uang mudah aja nggak tertarik. Saya kadang punya pesan, ada beberapa orang saya ajak, yuk beli Quran yuk. Kadang ya seperti kita nyusahin dia. Bahasanya gini, lu nggak paham-paham juga kayak saya sih, saya kan sibuk nih. Nah, seperti itu bahasanya, kalau kita ajak marah duluan. Padahal yuk masuk surga yuk, kan masalah itu. Yuk masuk surga yuk. Ayo kita ngadap Allah yuk, kan gitu tuh. Kita ngomong sama Allah yuk, kan bahasanya gitu tuh. Bu Ernawati ngajak si siapa aja lah nanti baca Quran. Yuk masuk surga yuk, kan gitu masalahnya tuh. Yuk ngobrol sama Allah yuk. Sekarang coba ajak orang. Ayo ngomong sama presiden yuk, mau semua orang tuh. Ayo ngomong sama gubernur yuk, mau tuh orang. Ayo ngomong sama Allah yuk, nggak mau. Kan terbalik dunia itu kan. Nah, bagi siapa itu yang tahu? Ya bagi kita yang belajar Quran. Kenapa? Kalau kata Allah ada hadis. Man arada ayata kalama ma'allahi falyaqra Quran. Barang siapa yang ingin ngobrol sama Allah, baca Quran. Nah, kalau orang nggak mau ngobrol sama Allah, ya nggak baca Quran. Coba bayangin kalau orang nggak mau ngobrol sama Allah, bumi Allah ditinggalinya, air Allah diminumnya, udara Allah dihirupnya, padi Allah dimakannya, lalu nggak mau ngomong sama Allah, nggak mau baca Quran. Kan namanya itu keterlaluan. Apa namanya itu? Keterlaluan. Sangat-sangat keterlaluan nggak baca Quran. Kalau ada umat Islam nggak baca Quran 1 hari, itu namanya keterlaluan. Kalau seminggu, gimana? Kebangetan lah namanya. Lebih lagi dari terlaluan kebangetan. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, mudah-mudahan kita tidak pernah berpisah dengan Quran. Walaupun sehari, tidak akan pernah hari berlalu bagi kita tanpa baca Quran. Nggak akan pernah itu terjadi. Harus Al-Quran itu setiap saat ada di depan kita. Al-Quran harus makan jadi pikiran kita sehari-hari sekarang. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pensiun. Jangan tinggalkan Quran. Karena nanti kalau kita tinggalkan Quran, dia akan lepas dari kita sebagai onta lepas dari tali. Kasihan nanti ya. Nanti dia nggak tahu kita di milisap, semua orang mendapatkan sapaan dari Al-Quran, dan kita kagak. Menyesal nanti kita, menyesal sekali. Nah, Allah katakan mudah, supaya kita bisa mengamalkannya, supaya kita bisa mempelajarinya. Jadi nggak ada alasan di kita nanti, oh susah ya Allah, nggak ada. Gitu ya, Al-Quran itu mudah. Jadi sampai sini kita uraikan malam hari ini, dan sesi kedua kita buka untuk sesi tanya jawab. Demikian dari saya. Terima kasih, maaf. Akhir kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.